Ya, terima kasih sahabat kata kita. Hari ini kita bertemu dengan teman lama ini, Mas Sugeng Ahmadi. Ya. Bidang kesehatan kelas 3 dikhususkan untuk BPJS bantuan pemerintah atau enggak itu nanti? Nah, ini teman perlu kita yang sakit bisa merujuk kelas 3 atau merujuk ke mana? Ini perlu kita sinergikan, Mas, ya? Antara BPJS dengan rumah sakit. SOP yang di rumah sakit bagaimana, aturan main yang di BPJS itu. Ini kan banyak masyarakat itu menganggap terjadi satu miss. Ya miskomunikasi, ya misinformasi. Pernah ada masyarakat itu yang mengadu, artinya mengeluh lah. Di rumah sakit, dia kan BPJS ya, yang gratis lah, PPI itu. Itu dibatas waktu. Jadi kalau PPI tidak gratis loh, kan dibayar pemerintah. Oh iya, nggak gratis. Duitnya pemerintah, duitnya sopo? Lah iya. Duitnya rakyat loh. Artinya kan tidak ada yang secara politik Tuhan kita itu ya rakyat kita kan, secara politik. Jadi secara religi, keagamaan ini Gusti Allah itu Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Tapi ini bahasa politik loh ya, nah itu nanti kita sinergikan, kita duduk bersama, kita seperti kayak BPJS hari ini kita mencari mandiri, wonge selak mati Mas, iso digunakan nunggu petang 14 hari kemudian ini. Ini kita tuh sampai bingung kadang-kadang. Nah, terus nanti di rumah sakit itu kemarin ada yang mengadu saya itu dibatasi 7 hari. Padahal pas pitung dinanik iki sekarat. Dipulangkan. Sering dulu pernah terjadi semacam itu. Sebut tidak sebut 7 hari pulang. Iya. Oh gitu ya. Ada yang mengadu. Penanganan kesehatan harus ada batasan waktu. Tidak batasan kesembuhan. Ini harus kita apakah ini saya regulasinya harus kita enggak ya satu apakah benar-benar ini terjadi ini dulu betul. Ini kan sudah kita akomodir tentang yang dianggap tentang masukan masyarakat. Berarti masukan masyarakat itu memang tidak akan kita telan mentah. Betul. Yang namanya masyarakat itu kan beda orang kan beda pemahaman dari kadang-kadang pihak kan. Nah itu nanti tetap kita akan membuat kajian-kajian. Kira misalkan Pak Tarso kuwi ke somben Gusti Allah ngijabahi dadi bupati. Kan koordinasi internal karo rumah sakit kan sapa to direktur. Terus kedinasan ki naungan iki rumah sakit ki ning ndi sapa? Di rumah besar itu kan kita bicarakan. Kita gali potensi kita. Potensinya ke apa? Potensinya masalah kan, masalahnya apa kan gitu. Potensi itu naik jenenge daerah, wilayah. Potensi itu tetap masalah. Solusinya apa nanti? Nah, setelah kita mendapatkan beberapa, kita mengeksplorasi terkait dengan potensi, ya, bagaimana kita solutif mencari jalan. Dan itu nanti kan terjadi lintas koordinasi, Mas. Kayak BPJS sing jarene iki nek golek saiki iso dienggo ki nunggu 14 dina. Padahal wis Mas sekarang. Ki wis kadung bayar. Ibarat kula panjenengan jajan neng nggih. Bayar dibayar bareng bayar kan pangan. Beli roti kan lho. Ini manajemen yang bagaimana? Beli roti. Pak, Bu, saya beli roti. Uang saya kasih, roti saya bawa, kan langsung dimakan. Urusan perut kan selesai ini kan. Harus nunggu. Tapi nunggu. Kayak orang loro loh Mas katakan. Saya itu kadang-kadang wah. Ya kita nggak boleh miss. Harus duduk bersama ya. Harus duduk bersama. Kalau memang itu kerangkanannya itu terjadi secara nasional, ya bagaimana kita juga memberikan aspirasi. Kita kan orang hilir, aspirasi neng hulu kan. Wonogiri itu kan mayoritas tetap pertanian ini. Sektor pertanian nanti teman-teman para petani itu jatah program apa nanti dari tangguh ini sehingga mereka
bisa berdaya, menjual hasil tinggi, menikmati kan itu. Sekarang ini kan petani kan ketoknya kan nelongso ini petani kita itu. Ya begini, kalau kita bicara tentang program, sebetulnya semuanya kan karena itu juga apa ya, pelayanan dasar Mas, itu kan sifatnya kan wajib itu ya. Itu tetap nanti sifatnya untuk tangguh itu optimalisasi. Karena tadi saya sampaikan kita tidak bisa merubah secara substansi ya. Hanya bisa merubah secara non teknis di perilaku pelayanan yang grabyak semana gawe ke penak. Intinya kalau cuma itu kan. Jadi golek pemimpin sing humanis, ya yang familiar. Istilahnya humanis ini nguwong ke wong. Gitu. Jauh dari kepentingan diskriminasi dan juga anti intimidasi. Clear kan ini kan, clear. Nah, untuk program-program pertanian kita optimalisasi. Pertanian peternakan itu. Peternakan 10 tahun ini di Kabupaten Wonogiri kebetulan belum pernah membuat program-program yang sifatnya untuk pemberdayaan perekonomian. Karena perekonomian ini bisa bangkit saat kita itu memberikan, orang memberikan uang, orang memberikan ikan, tapi memberikan kail. Ya pancing. Nah istilah pancing ndang kinengo kali mancingo. Gowo ember, muga embere kebak kari intinya terus sederhana semacam itu. Nah, artinya begini. Kita pertanian dulu. Pertanian ini kita sering dihadapkan oleh satu kemarau panjang. Kemarau panjang berarti kaitannya dengan ketersediaan air. Iya. Satu, kita data, kita inventarisir saluran irigasi produktif kita itu. Kapasitas daya gunanya sampai di mana. Irigasi enek Mas, ini banyu urung mesti enek. Betul. Ini perlu kita jawab, kenapa? Apa singgon saluran, apa waduke iki singgon pas waduke kuwi terjadi sedimentasi kan bisa terjadi. Terjadi pendangkalan hingga deposit debit air yang mengendon, istilahnya wong Jawa mengendon, sing ngendon ning kono sithik. Nah dangkal. Atau saluran primer kita. Ya kan? Yang tidak bagus lah. Bagus, terjadi penyempitan, pendangkalan atau kertaan bocor dan lain sebagainya. Atau mungkin primer ke apa saluran sekunder, tersier ini harus kita antarkan air itu ke lahan sawah. Desa kuwi wis bangkit. Sekarang kan menjadi nilai tawar prinsip untuk terkait dengan CUT. Hubungannya dengan ketahanan pangan kan. Tani ya. CUT itu kan macam-macam loh Mas. Bisa saja diirigasinya, bisa saja akses jalannya, bisa saja alat atau alsintannya kan misalnya. Yang penting bagaimana menunjang petani kita yang lemah menjadi petani yang produktif. Kalau saya kecenderungan nanti irigasi ini benar-benar mengalir sempurna dan air ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini target utama. Tapi yang menjadi pikiran utama kan airnya dulu Mas Sugeng. Airnya dulu, sekarang itu kan air itu di mana sekarang kan? Kalau kita lihat saat ini kan sungai itu kan tidak air, tapi kan batu karena kering. Nah, sumber airnya itu nanti pripun itu? Memang itu diindikasikan dengan ekosistem sungai yang rusak. Nah, sungai itu memang ora kebijakannya, ora masuk domain kebijakannya pemerintah daerah. Karena itu kan di situ kan balai besar kan Mas. Ya kita ajak kerjasama lah balai besar. Kita tekankan apa yang kita programkan ini harus kita jaminkan menjadi masyarakat kita menjadi sejahtera. Karena ketercukupan air harus ada. Iya, kecukupan air. Bisa saja alternatifnya Mas.
Kalau kita berbicara sungai adalah sumur bor. Kita akan targetkan nanti. Ya. Berapa kawasan, berapa hektar ini? Satu sumur. Sekitar satu. Nah, oke lah. Kita kasih pemahaman masyarakat. Kadang-kadang ini sudah terjadi program semacam itu, tapi terkunci oleh satu regulasi terkait keterikatan hubungannya tanah. Karena APBD kita itu kan tidak boleh untuk membiayai tanah warga kan gitu. Desa pun kan begitu. Desa juga dia terhimpit pada persoalan regulasi. Duit APBDes itu orang itu membiayai tanah milik masyarakat. Mengingat biasanya sawah-sawah ini kan milik masyarakat. Loh, itu kan bisa kita siasati. Kita siasati dan kita kuatkan melalui kekuatan hukum. Sehingga kedudukan kepastian hukum ini bisa melindungi. Kan berapa meter tanah itu? Ya, yang berapa meter itu dihibahkan. Bisa saja kepada desa. Bisa saja kepada BUMDes. Enggak, ya desa. Aset itu enggak bisa. Itu kan hanya sebuah bagian kelembagaan saja. Tetap desa, pemerintah daerah. Artinya biar program terkait dengan sumber dalam ini bisa eksis dan bisa kita buat di mana-mana. Nek kita bicara tentang di mana-mana, nah, di situ tergambarkan nuansa adil dan merata. Ini kan kembali ke situ. Di mana-mana pokoknya. Neng dindi ya istilahnya adil dan merata. Karena hampir 25 kecamatan yang ada di Wonogiri kan lahan pertanian juga. Sekarang kalau Alsintan nek banyu nek tahu panen lah sing arep. Di situ nanti konsekuensi kita tunjang dengan Alsintan. Contoh sekarang petani kita itu mau bubut kacang itu kan tidak berani karena tidak ada air. Makanya itu takut kacangnya di tanah kan gitu. Nah itu menjadi satu tanggung jawab kita. Nanti ya. Bila mana tangguh itu menang. Ya, betul. Ini di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Di bidang penelayan, ya kita optimalisasi lah. Optimalisasi, artinya ya kita lakukan pembinaan yang sifatnya intens, teknis, dan kita cukupi terkait dengan fasilitas alat untuk menangkap ikan. Gitu. Optimalisasi, karena melihat kadang-kadang dilema mas, kita melihat nelayan kita itu kan nelayan yang nek cara ngunduh iwak sing umure 6 sasi. Jadi tingkat populasi ikan kita ini hanya mampu 6 bulan, nek wis banyune menyempit kali sithik iwake digoleki wong akeh dikeroyok akhir kan entek. Makanya kemarin itu loh kesah dari nelayan sangat luar biasa. Boleh iwaknya. Karena apa? Gambaran untuk Gajah Mungkur. Satu, ini terjadi pendangkalan yang ekstrim. Sehingga debit air ini tidak maksimal. Tidak maksimal. Sedangkan penggunaannya sekarang sudah dibuat untuk PDAM, gitu. Untuk irigasi, gitu. Nah, setelah itu ngelewes ngini ke asat greng kok mas. Bagaimana coba? Beda lah kalau kita melihat rawa pening kan. Di sana kan nek cara iwak itu anak buaya sing dhisik ijik urip gitu. Manak dadi anake, dadi putune kumanak lho beberapa keturunan. Artinya terjadi akumulasi ikan yang sangat luar biasa. Tidak terjadi pendangkalan mas. Tidak terjadi pendangkalan. Kita itu selama 6 bulan kita pasang bertahan 4 bulan lah, maksimal 4 bulan. Baru gue nanti itu asat kering. Kalau ditaburo bibit kaya ngopo, iya tetap nggak maksimal. Yang kita panen itu usia ikan yang baru 6 bulan. Langkahnya apa untuk ya itu nanti panjang usia? Gitu. Saya itu juga heran kayak Gajah Mungkur, ya kita tetap koordinasikan itu nanti. BBS ya. BBS. Itu wah
Ya, ini kan bukan tanggung jawab sepihak oleh pemerintah daerah, tapi begitu dibentuk kelompok-kelompok nelayan ini kan menjadi satu tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimana perut mereka itu kenyangan gitu. Akan kita tekankan. Yung kita itu kan linear, Mas Orame nggak megok. Ya syukur kok kita tangguh menang, Pak Lutfi menang, Prabowo ya kita perjuangkan menang. Nek cara rel iki rel sepur iki satu jalur. Betul. Dan itu kan mudah untuk kita pahami. Nah, terus untuk apa ya nelayan, peternakan. Kebetulan kita juga pasti 10 tahun yang lalu tidak ada dari pemerintah daerah ini tidak menggulirkan bantuan-bantuan ternak. Nanti ada ya si gawe minimal ngono ke pemberdayaan peternakan itu kan ya kambing karena memang Wonogiri ini kan pernah terkendala bantuan sapi dulu kan, kan dari APBN dan itu kasus masih melekat nilai 9M kalau nggak salah itu kan ya sampai harus di apa kayak perda dihibah kayak itu kan, wah itu kan kita kan nggak berani, aku orang mlebu kayak waktu dia, aku orang mlebu tanda tangan mansus memperkaya orang kan. Tapi nanti ketika ada bantuan ternak itu sapi, ayam dan sebagainya itu berarti bisa juga untuk penanggulangan stunting itu, karena ya, bisa kan juga protein juga tercukupi dari situ. Makanya itu Mas. Jadi apapun namanya, yang hubungannya dengan ekonomi, ekonomi itu akan berbicara tentang kesehatan, nggak bisa. Jadi korelasi kehidupan itu pendidikan, kesehatan nggak bisa terpisahkan. Betul. Pendidikan yang dhuwur iki cerdas golek duit ya lah Mas. Ya betul. Kan gitu. Yang soal kewenangan desa Mas Sugeng, dengar 10 juta untuk RT itu gimana? Oh iya regulasinya itu gimana? kemarin aku ya diwaduli regulasinya sosial itu bukan juga bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Itu kan sifatnya pemberdayaan nanti. Nanti kan ada acuan teknis. Ora RT ini tinggu Pak RT tidak, tapi pemberdayaan masyarakat di wilayah di RT tersebut. Tetap ada ya 10 juta untuk warga RT itu ya. Kita siap. Dan dananya dari mana? Ada ngelola BPD lu Mas. BPD kita berapa Mas kan? 2,5 T. Oh 2,5 T. Kalau 10 juta kali asli daerah kita itu sebesar 250. Oh 10% dari PAD besar masak dari jauh api daripada panggang. Ya tapi apapun namanya memang terkait dengan APBD ini kan terdiri dari APBN, komponennya APBD provinsi, pendapatan asli daerah, lain-lain, termasuk hibah itu kan estimasinya kan itu. Nah, nanti akumulasinya itu kan pasang surut. Nah kita melihat kebijakan di Undang-Undang 23 karena kebijakan fiskal nasional itu bukan kewenangan. Nah kono nyetop kayak semene kita nggak bisa mengganggu. Ya, betul. Kebijakan fiskal nasional moneter itu kan pemerintah pusat. Dan nanti hubungan kita kan linear. Aku ora khawatir Mas linear itu. Desa tetap diberi kewenangan penuh. Lah desa itu nanti sejak tahun 2014 ya. Saat itu kita masih satu payung dulu, satu payung. Saat satu payung di Undang-Undang 32 tahun 2004 ya. Desa dan pemerintah daerah ini menjadi satu payung undang-undang. Nah, di tahun 2014 dan itu ingat atas perjuangan kepala desa yang zaman semua orang ngeluruk neng Jakarta perangkat desa, mulai ganti kepala desa kan. Dia berjuang sendiri Mas itu. Betul. Saya masih saksi hidup. Mau perangkat desa mulai sekolah, buh demo nih Jakarta kan kayak.
mulai ganti kepala desane kan sampai pejuang-pejuang itu kasih kepala desa mati ini orang menikmati kan Jadi tahun 2014 kan Undang-Undang 32 tahun 2004 ini kan dibelah menjadi 2 bagian. Pada tahun yang sama di tahun 2014 lahirlah Undang-Undang 23 tahun 2014. Itu untuk pemerintah daerah, dan bersamaan itu pula lahir Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Artinya di sini ada kewenangan pemerintah daerah, di sini ada kewenangan pemerintah desa. Jadi form kami nanti dalam satu, kita harus proporsional. Mana yang menjadi kebijakan orang ngelangkrak. Ya. Desa diurusi desa, tapi dengan acuan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang sesungguhnya. Ora resikone yang sing kena ya kepala desa dhewe gitu. Artinya yang desa itu berjalan sesuai dengan kewenangan desa. Terus, pemerintah daerah ini kan ada dinas PMD itu, memberikan pembinaan teknis. Memang secara korelasi pemerintah daerah dengan desa ini tidak bisa dipisahkan. Makanya camat itu kan sekarang kan bukan kepala wilayah, fasilitator. Camat sekarang itu fasilitator. Tidak, kalau dulu itu kan wilayah, kepala wilayah. Terus ini camat itu gagah kayak kepala wilayah. Sekarang fasilitator. Tangan panjang kepala daerah kepada desa-desa. Jadi kalau gubernur itu kan juga tangan panjang presiden kan. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Nah terus terkait apa tadi? Dana 10 juta. Dana 10 juta. Itu clear, nggak ada masalah. Aspeknya kan itu sosial, Mas, pemberdayaan. Dan ini merupakan bagian urusan wajib. Ada butuh anggaran berapa untuk 7.000? Ya, tadi saya sampaikan 7.009 RT. Wonogiri itu ada sekitar 7.009 RT. Kan 70 M. Kan kita hanya sekali kan. Ya. Dan ingat, seperti pemerintahan ini kan juga begitu, terjadi integrasi prioritas. Kita pun juga akan, dan itu harus dilakukan integrasi prioritas. Nah, dengan adanya lahirnya Nawacita itu kan ada 4 item tentang prioritas. Infrastruktur kalau nggak salah itu kan, industri pariwisata, kemaritiman kan ada itu kan. Itu sama, nanti tahun pertama apa yang kita prioritaskan, tahun kedua, zaman di repelita, terus konsekuensi ini diterjemahkan dengan trilogi pembangunan, aku sih betul ya. Di sini orang gagas, aku lihat tadi kayak gini loh, Mas. Oh iya, kita belajar memang. Ternyata hidup itu kan selalu belajar dan belajar. Iya betul. Belajar dan belajar. Nah itu nanti clear, nggak ada masalah. Kita punya undang, kita itu merupakan satu ketentuan yang apa ya, nah cara kebijakan ini urusan wajib, layanan dasar Mas, dalam arti kesejahteraan, layanan dasar, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, kita, terus ketertiban, perlindungan masyarakat, itu layanan dasar. Loh, arti lindungi anggo hal sing kaya ngopo masyarakat ke. Perlindungan itu kan berbicara bagaimana kita menaikkan grafik perekonomian. Satu indikasi perekonomian warga masyarakat Wonogiri ini naik, konsekuensinya hanya satu, kurangnya pengangguran. Syukur bagi clear pengangguran kurang naik. Tapi itu nonsen lah. Pangelamun lah. Ya, kita bahasa sekarang ya kurangnya pengangguran. Kita akan go investasi. Perizinan kita mudah. Investor kita tarik. Iya, kita tarik.
zona-zona industri di wilayah kita sudah ada perda TRW sudah disediakan. Sudah Sudah clear juga ya. termapping, clear. Nah nanti kan kita tinggal koordinasikan dinas terkait dari zona-zona yang telah diatur di perda RT/RW kita. Ya. Sana cerminan nih. Gunung duwe semangat orang ngundang investor. Dan perizinan akan kita permudah. Dan bahkan perizinan itu nanti jemput pulang. Investor tinggal duduk di rumah, izin diantar. Iya bahasanya jemput pulang. Oh, jemput pulang. Bisa saja si pelayan kita. Apapun namanya birokrasi itu sebuah pelayanan. Dan ingat yang kita layani itu orang-orang yang menggaji kita. Dan gaji itu kita makan, turai songgo gawe omah, nggo nyekolah ke anake, karena sangat luar biasa. Kita datangi. Juragan kita rakyat ya. Datangi, niki persyaratannya. Hari itu ya. Sip. Layanan jemput bola ini sangat luar biasa. Kadang-kadang saya tuh cari ini hangat. Itu tergantung semangat kita dan tergantung prinsip kita. Tidak ada yang sulit. Ketika jemput bola, landasannya tetap keimanan. Landasan jemput bola kan tetap keimanan. Jangan sampai nanti jemput bola gratifikasi. Kita kan kan. Iya. Kadang kan image negatif masyarakat kan gitu. Menuju Wonogiri ke birokrasi yang baik dan bersih, good governance, clean governance. Ya kita keterbukaan informasi publik. Buka link kan, aduan. Dan semuanya orang subjektif, objektif. Betul. Begitu duit tembakku loh, APBD gitu. Iya. Betul. Duitnya rakyat mas. Kita paham kan. Kalau kita paham, saya gini, aku keluhan masalah, mas bayar PBB orang duwe, wis tahu ya Pak RT, Pak Kadis lah ini. Kan ingat pajak itu kan sifatnya terhutang. Supaya ada distribusi yang pasar saya ini orang kayak tiket kayak ya tak orang bayar sesok ditagih. Karena pajak sampai terjadi akumulasi yang berlebihan. Aset rumah dihitung bisa disita kok mas. Artinya pajak ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa harus kita amanahkan, amankan dan amanahkan. Dan supaya masyarakat sadar betul segala sesuatunya kita informasikan bahwa sumbernya ini dibangun ngoyongan ini sumbernya yo duit saka panjenengan. Ojo matur nuwun karo aku malah matur nuwun Mas Sugeng. Ini perubahan kultur budaya yang ke arah feodal tadi itu sudah tidak jalan era kita era digital. Paham semuanya udah paham. Terus apalagi itu kalau yang aku malah orang mengkaji itu loh mas saya itu. Oh lagi. Begitu detail lah. Karena memang walaupun saya itu di daulat sebagai tim pemenangan ya. Tim pemenangan saya itu hanya di partai mas. Iya. Tapi mau tidak mau kan dalam satu kegiatan itu kan saya harus terlibat dari semua kegiatan yang ada. Ya betul. Ya saya pikir cukup untuk sementara Mas Sugeng. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin 1 menit 2 menit kasih closing statement jenengan sehingga nanti paling tidak di 27 November nanti masyarakat Wonogiri bondong-bondong ke TPS, pilkada lancar. Terpenting kan jenengan selaku ketua tim pemenang tangguh kan bisa nyoblos tangguh kan. Iya, aku selain wah orang solidar ya. Lah, bilang niku. Oh enggak Mas Sugeng. Closing statementnya apa ini? Ya, saya gini. Ya sebetulnya gini Mas, kita berbicara terkait tangguh itu, ya harus menang. Harus menang dan apa yang menjadi visi misi itu menjadi satu PR yang harus dilaksanakan.
PR yang harus dilaksanakan. Iya, harga mati. Harga mati. Karena itu nanti kan dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Ya. Nek wis dadi visi misi kuwi itu kudu duweke calon. Duweke pemerintah daerah. Kalau kita berbicara pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Ada kesetaraan dan asas kerjanya kemitraan. Win-win solution. DPR sing duwe pokir, kita realisasi. Clear kan? Ya, voksinya. Nah, akhirnya DPR itu turun ke bawah kan dia ora dipoyoki. Ya. Clear. Aspirasinya apa? Dengan mekanisme sistem yang saat ini berjalan. Input anggaran tetap di SK, di OPD. Ya. Terus clear. Kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan yang populis yang menjadi nilai tawar itu kita berikan. Ya. DPR itu wong tidak nyambut gawe Ya. Sebagai pengontrol. Ya. Masyarakat ini juga kita beri sesuai visi misi yang telah kita canangkan. Ya. Dan ada yang kadang-kadang kemarin aku juga apa, Mas, loh ini sudah ada opini baru Mas. Loh aku apa disepakati? Karena jumlah kita jomblang tadi 16 sama 33 tadi ya. Makanya itu kadang-kadang saya gigi aturannya awal itu orang nganggo aturan asu gede menang kerai. Kita duduk bersama, kita bahas bersama, kita nikmati untuk masyarakat bersama. Ya. Tadi saya sampaikan, DPRD itu punya pokok-pokok pikiran. Selama 10 tahun ini orang pokok-pokok pikiran. Jadi kapok mikir malah pokir gitu. Karena tidak ada yang terrealisasi. Ya. Ruang aspirasi DPRD kita jamin, clear. Rembukan win-win solution. Kita tidak berbagi keuntungan loh. Kita bagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena ruang kerja DPRD itu 80% di lapangan. Saya DPRD udah 4 periode. Rakasannya kayak ngopo nek medun orang gua aspirasi. Ini loh. Ya. Dan tidak pandang bulu itu partainya apa. Ya. Nek wis nek lembaga itu kabeh konsul. Karena kebijakan di DPRD kan sifatnya kolektif kolegial. Wakil rakyat maksudnya. Kolektif kolegial kebijakan bersama. Ya, bisa dikatakan di sana itu ada PKB 2. Dia mengambil kebijakan, keputusan, mengiyakan kan loh. Ya. Voting itu nonton-nonton Mas. Voting itu nak subjektif rayu diguyu Mas. Ya. Lu aturan kita juga mengajarkan. Sekalipun DPRD ini disclaimer, tidak menganggap, anggaran tetap untuk peristiwa Ahok. Ya tak? Ya. Terjadi kompetisi dengan Anies kan? Dia menggunakan proyeksi cashback. Flashback tahun yang lalu. Flashback. Tidak semudah itu. Dan insya Allah itu kok nak di hati teguh. Kan kita runtut ini hari pusat. Masuk pusat orang ngekek sing sak garis karena ini. Kita nggak belok-belok. Kim, ya tak? Pusat oke, Prabowo tadi, Kim, provinsi oke, Pak Lutfi tadi, ya tak? Kim, ini cepleng ya, kira deh, orang Kim emilang, Ki, kini Wonogiri, delalah tangguh tadi, clear. Ya, terima kasih Mas Sugeng, bincang-bincang pada hari ini dan warga Wonogiri jangan lupa tanggal 27 November 2024 nanti tetap ke TPS. Ya, ganti aku. Coblos. Menggunakan hak pilih itu penting. Gitu. Oke, monggo Mas. Oke, warga masyarakat Wonogiri, monggo kita bersama kita untuk menjadikan memilih Mas Tarso Teguh
tangguh. Sehingga apa yang saya sampaikan pada hari ini bukan merupakan satu janji, tapi ini merupakan satu visi misi yang mana nanti akan kita daulat menjadi satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, bila mana nanti Tarso Teguh ini benar-benar menjadi Bupati Wonogiri. Clear, los pokoknya ya. Oke. Terima kasih Mas Sugeng. Siap. Oke.